Waktu Anda tidak banyak. Patrick Kluivert didesak segera buktikan kemampuan. Kejutan. Shin Tae-yong tolak pemecatan. Apa yang sebenarnya terjadi di PSSI? Pemain baru timnas. Mauro Zijlstra gak sabar bela merah putih. Proses naturalisasi Jairo Riedewald lancar jaya. Fans timnas Indonesia hanya perlu bersabar. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Kejutan. Shin Tae-yong ternyata belum tanda tangan surat pemecatan dari PSSI. Dalam perkembangan terbaru terkait dunia sepak bola nasional, kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dikabarkan belum menandatangani surat pemecatan yang dikeluarkan oleh PSSI. Informasi ini mengundang perhatian luas, mengingat peran besar Shin Tae-yong dalam memajukan prestasi tim Garuda selama masa kepelatihannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pihak federasi telah mempertimbangkan berbagai opsi terkait masa depan Shin Tae-yong. Namun, hingga kini belum ada keputusan final yang mengikat. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick menegaskan bahwa langkah ini masih dalam tahap diskusi internal dan mempertimbangkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelatih serta timnas secara keseluruhan. Kabar tentang pemecatan Shin Tae-yong pertama kali mencuat setelah PSSI mengungkapkan rencana untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnas pasca hasil yang dianggap kurang memuaskan di beberapa laga terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan konkret di balik keputusan tersebut. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Shin Tae-yong masih meminta waktu untuk mempelajari isi surat pemecatan sebelum menandatanganinya. Dalam wawancara singkat dengan media lokal, pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya, setidaknya hingga kontraknya habis pada akhir tahun ini. Saya datang ke Indonesia dengan visi untuk mengembangkan sepak bola di sini, bukan hanya mengejar kemenangan semata. Jika PSSI merasa bahwa saya tidak lagi sesuai dengan harapan mereka, saya akan menerima keputusan itu, tetapi saya ingin menyelesaikan tugas saya dengan baik, ujar Shin Tae-yong. Keputusan PSSI yang terkesan mendadak ini menuai beragam reaksi dari publik. Banyak pendukung timnas yang menyayangkan langkah ini, mengingat Shin Tae-yong dianggap sebagai pelatih dengan visi jangka panjang yang jelas. Tagar Save Shin Tae-yong bahkan sempat menjadi trending di media sosial, menunjukkan dukungan besar dari para supporter. Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa pergantian pelatih bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk memberikan warna baru bagi timnas. Namun, mereka juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pergantian tersebut dilakukan secara profesional dan tidak merugikan pihak manapun. Waktu Anda tidak banyak. Patrick Kluivert didesak segera buktikan kemampuan. Kehadiran Patrick Kluivert membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif, terutama di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dengan tambahan pengalaman dan wawasan internasional dari Kluivert, publik berharap bahwa timnas akan semakin kompetitif di ajang internasional, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak akan mudah. Proses adaptasi Kluivert dengan kultur sepak bola Indonesia akan menjadi kunci utama. Jika ia berhasil menyelaraskan visinya dengan potensi pemain lokal, maka perubahan besar di timnas Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Kluivert adalah mengelola ekspektasi. Dengan nama besar seperti dirinya, publik Indonesia pasti memiliki harapan tinggi. Namun, untuk membawa perubahan signifikan, Kluivert harus mampu menyesuaikan pendekatan strategisnya dengan kondisi sepak bola Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga menyebut bahwa salah satu kendala terbesar Shin Tae-yong adalah komunikasi. Kalau saya lihat komentar dari Pak Erick Thohir tentang Shin Tae-yong, ada komunikasi yang harus diperbaiki. Dengan datangnya Patrick Kluivert harus ada implementasi program yang lebih baik.
ungkap Aji. Menurut Aji, keunggulan Kluivert dalam menggunakan bahasa Inggris dapat menjadi nilai tambah. Hal ini akan memudahkan komunikasi dengan pemain muda seperti Egy Maulana Fikri dan Ridho yang sudah terbiasa dengan bahasa tersebut. Hambatan bahasa yang sempat menjadi tantangan bagi Shin Tae-yong diakini tidak akan menjadi masalah bagi Kluivert. Dengan komunikasi yang lebih baik, program-program yang dirancang diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kini, semua mata tertuju pada langkah pertama Patrick Kluivert di Indonesia. Apakah ia akan mampu membawa perubahan positif? Ataukah ia akan menjadi pelatih asing lainnya yang kesulitan beradaptasi dengan dinamika sepak bola tanah air? Waktu akan menjawabnya. Yang jelas, harapan besar sudah menanti sosok legenda ini di negeri Garuda. Proses naturalisasi Jairo Riedewald lancar jaya. Fans timnas Indonesia hanya perlu bersabar. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia, Jairo Riedewald, dilaporkan berjalan lancar dan mendekati tahap akhir. Pemain yang saat ini membela Crystal Palace di Liga Inggris itu disebut sangat antusias untuk segera membela timnas Indonesia. Meskipun prosesnya memakan waktu, PSSI memastikan semuanya berada di jalur yang tepat, sehingga para pendukung tim Garuda hanya perlu bersabar menunggu momen Jairo berseragam merah putih. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dimulai setelah PSSI mengidentifikasi beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam hal ini, Jairo menjadi salah satu prioritas mengingat posisinya yang strategis di lapangan serta pengalamannya bermain di salah satu liga terbaik dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara mengungkapkan bahwa proses administrasi Jairo berjalan tanpa hambatan berarti. Kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Kemenpora dan Kemenkumham, untuk memastikan semua dokumen naturalisasi Jairo Riedewald diselesaikan tepat waktu. Kami optimis ini akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, ujar Erick. Selain dokumen administrasi, Jairo juga telah menunjukkan komitmennya dengan memenuhi persyaratan yang diminta, termasuk mempelajari budaya Indonesia dan memahami filosofi permainan timnas. Langkah ini membuat proses integrasi Jairo ke tim Garuda diharapkan berjalan mulus. Dalam beberapa wawancara, Jairo Riedewald secara terbuka mengungkapkan rasa bangganya terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ia menyatakan keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia, terutama setelah melihat semangat para supporter yang sangat fanatik. Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proyek besar ini. Indonesia adalah negara yang luar biasa, dan saya ingin membantu mereka meraih kesuksesan di level internasional. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di depan para supporter yang luar biasa, ujar Jairo dalam sebuah wawancara dengan media Inggris. Jairo juga menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong mengenai peran yang akan diembannya di timnas. Menurutnya, komunikasi dengan tim pelatih berjalan dengan baik, dan ia siap untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Jika semua berjalan sesuai rencana, Jairo Riedewald diharapkan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia pada turnamen besar mendatang, seperti Piala Asia 2027 atau kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Jairo tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga membawa pengalaman bermain di level tertinggi, yang dapat memberikan dampak positif bagi pemain muda lainnya di skuad Garuda. Sudah menembus tim senior Volendam di Liga Belanda, Mauro Zijlstra tak sabar bela timnas Indonesia. Berita menggembirakan datang dari Eropa. Salah satu talenta muda berdarah Indonesia, Mauro Zijlstra, yang kini bermain untuk FC Volendam di Liga Belanda, semakin menunjukkan performa gemilangnya. Pemain berusia 20 tahun itu baru saja menembus tim senior Volendam, sebuah pencapaian luar biasa yang membuktikan kualitas dan dedikasinya di dunia sepak bola. Namun, ada kabar yang lebih menarik dari sang pemain. Mauro Zijlstra mengungkapkan bahwa dirinya tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, ia menyatakan kebanggaannya terhadap akar budaya Indonesia yang melekat kuat dalam dirinya. Mauro juga menyebut, memperkuat timnas Indonesia adalah salah satu impian besarnya sejak kecil.
They wanna rise up while you drown.